Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhana. Saya dari semester 7 kelas R1A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang permasalahan yang ada pada penerimaan peserta didik baru. Oke, sebelum kita tahu apa saja permasalahan yang ada dalam PPDB itu, kita juga harus tahu apa sih PPDB itu tersendiri. Nah, di sini saya akan membacakan PPDB menurut Pasaribu. Menurut Pasaribu, PPDB merupakan suatu proses yang biasanya berada di sebuah sekolah yang digunakan untuk menyeleksi calon siswa sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan oleh sekolah tersebut untuk menjadi anggota sekolah tersebut. Penerimaan peserta didik baru pada dasarnya untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pendaftaran siswa-siswi baru, pendataan, dan pembagian kelas seorang siswa-siswi, sehingga dapat terorganisir, teratur dengan cepat dan tepat dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah. Proses penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kewajiban pihak sekolah dan dinas pendidikan setiap tahun ajaran baru. Selain menurut Pasaribu, ada juga menurut teori dari Sari et al. Tahun 2017 menyatakan bahwa penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksi yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru. Penerima peserta didik baru ini merupakan hal yang harus ditentukan secara cepat dan juga tepat, karena dalam menentukan calon peserta didik ini sangatlah diperlukan beberapa pertimbangan yang begitu banyak dan lebih rumit, yaitu standarisasi nilai, persyaratan masuk sekolah, dan juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah serta juga dari lembaga pendidikan yang sering berganti di setiap tahunnya. Dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2023 sampai tahun 2024 saat ini, di Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan yang serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun beberapa upaya perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sini ada beberapa yang muncul masalah dalam penerimaan peserta didik baru. Yang pertama yaitu dari sistem zonasi. Permasalahannya, salah satu permasalahan utama dalam PPDB adalah penerimaan sistem zonasi, di mana calon peserta didik diprioritaskan berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah. Meskipun bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, kebijakan ini menimbulkan protes dari orang tua yang merasakan anaknya tidak bisa masuk sekolah favorit karena lokasi tempat tinggal. Yang kedua, ada kendala teknologi. Permasalahannya yaitu pendaftaran PPDB yang dilakukan secara daring kerap menghadapi kendala teknis seperti server down, jaringan yang lambat, dan sistem yang error. Hal ini menyebabkan banyak orang tua yang tidak bisa mendaftarkan anaknya mereka pada tepat waktu. Yang ketiga, ada ketimpangan antara sekolah favorit dan non-favorit. Ketimpangan mutu pendidikan antara sekolah favorit dan non-favorit membuat sekolah favorit menjadi rebutan, sementara sekolah non-favorit kurang diminati. Ini berdampak pada over kuota di sekolah-sekolah favorit dan kuota yang tidak terpenuhi di sekolah-sekolah lain. Yang keempat, transparansi dan kecurangan. Masih ada laporan mengenai kecurangan dalam sistem zonasi, seperti manipulasi alamat domisili yang dilakukan agar anak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Selain itu, transparansi dalam proses seleksi sering dipertanyakan oleh orang tua. Yang kelima, akses untuk anak berkebutuhan khusus. Akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus masih menjadi tantangan. Banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas atau tenaga pendidik yang memadai untuk mendukung pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Dalam setiap permasalahan pasti ada solusinya. Nah, di sini dari beberapa solusi dari yang tadi sudah disebutkan permasalahan itu. Yang pertama ada solusi dari sistem zonasi, yaitu perbaikan dalam pengelolaan data zonasi dan peningkatan kualitas sekolah di berbagai zona sehingga tidak ada perbedaan mencolok
antara sekolah yang satu dengan yang lainnya dapat menjadi solusi. Selain itu, pemberian kesempatan untuk anak dengan prestasi akademik dan non-akademik yang tinggal di luar zona juga perlu diperhatikan. Solusi yang kedua tentang kendala teknologi, yaitu perlu adanya peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan simulasi proses pendaftaran sebelum pelaksanaan PPDB. Selain itu, memperbaiki sistem IT dengan mempersiapkan server yang lebih kuat dan kapasitas jaringan yang memadai bisa membantu mengurangi masalah ini. Solusi yang ketiga tentang ketimpangan antara sekolah favorit dan non-favorit. Solusinya yaitu peningkatan mutu di sekolah di daerah, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga pendidik, agar kualitas pendidikan lebih merata. Pengawasan dan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang masih tertinggal dalam kualitas juga perlu dilakukan. Solusi yang keempat tentang transparansi dan kecurangan, yaitu pengawasan yang lebih ketat terhadap bukti domisili dan data lainnya yang diserahkan oleh calon peserta didik, sistem verifikasi yang lebih canggih dan ketat, serta transparansi dalam pengumuman hasil seleksi dan membuat mengatasi masalah ini. Permasalahan yang kelima yaitu ada solusinya tentang akses untuk berkebutuhan khusus, yaitu pemerintahan perlu menyiapkan lebih banyak sekolah inklusif dengan fasilitas dan pendidikan yang terlatih untuk mendukung anak-anak berkebutuhan khusus. Pelatihan bagi guru dan staf sekolah terkait metode pengajaran inklusif juga penting untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua anak. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.